Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sudrajat Wijuseno. Dalam rangka mengerjakan mm, ujian akhir semester mata kuliah Estetika Komunisme, saya membuat PowerPoint dan video ini. PowerPoint yang saya buat adalah dengan tema Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu berguna sendiri juga dalam kehidupan kita. Dengan kita mengatur kecerdasan emosional, kita dapat membangun kesadaran diri kita, dapat mengendalikan emosi, dan juga dapat menyatukan atau mengintegrasikan spiritual untuk keberhasilan hidup dan karir kita. Mengapa IQ saja tidak cukup? Seringkali kita menemukan orang yang ber-IQ tinggi namun tidak berhasil dalam kehidupannya. IQ sendiri itu memiliki keterbatasan. Individu ber-IQ tinggi sering mengalami kegagalan dalam dunia kerja dan hubungan sosial akibat tidak mampu mengendalikan emosi yang dimiliki olehnya. Biarpun seseorang itu memiliki IQ yang tinggi dan dapat melakukan penalaran dengan baik, namun apabila dia tidak dapat mengendalikan emosionalnya, maka seringkali hubungan dengan orang lain bersifat renggang karena dia tidak mampu mengatur emosinya. Lalu ada aturan 80/20. Hanya 20% kontribusi IQ itu untuk menentukan keberhasilan hidup kita, sedangkan sisanya 80% itu dipengaruhi oleh EQ dan juga SQ. Ada juga tantangan era dinamis. Tingginya tingkat stres, dinamika sosial yang cepat, serta urgensi ketahanan mental menuntut lebih dari sekedar kecerdasan intelektual. Di samping ini ada gambar perbedaan IQ dan EQ. EQ itu lebih kepada logika dan penalaran, kemampuan analitis, pemecahan masalah, pengetahuan kognitif, fokus data dan fakta. Sementara EQ itu adalah kecerdasan emosional yang bersifat empati dan hubungan kesadaran diri, regulasi emosi atau pengendalian emosi, motivasi dan keterampilan sosial dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Lalu ada dua perspektif utama di dalam EQ. Dalam psikologi klasik dan modern, Goleman, Salovey dan Mayer berpendapat to manage our emotional life with intelligence. Fokus pada kemampuan kognitif, emosional untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi diri maupun orang lain. Dalam klasik psikologi, Goleman, Salovey dan Mayer berfokus pada kemampuan kognitif dan juga emosional. Lalu juga ada integrasi ESQ. Ari Ginanjar Agustinian menggabungkan tiga pilar, yaitu IQ, otak kiri atau logika, EQ, otak kanan, dan SQ, spiritual intelligence, keseluruhan otak itu dengan sumber emosi sejati dari kejujuran suara hati. SQ itu merupakan penggabungan dari EQ, logika, IQ, perasaan, dan SQ, spiritual, dari keseluruhan otak, dari keseluruhan bagian otak. EQ itu memiliki definisi yang tadi saya jelaskan adalah kecerdasan emosional yang membantu seseorang agar dapat mengendalikan emosi. Namun EQ itu juga memiliki definisi dari para ahli, beberapanya yaitu Daniel Goleman berpendapat EQ adalah kemampuan memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan mengatur mood dan juga berempati dengan lingkungan sosial di sekitarnya dari orang tersebut. Lalu Salovey dan Mayer juga memberikan pengertian dari EQ, yaitu bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan atau emosi diri dan orang lain, lalu memilahnya, serta menggunakan informasi tersebut untuk mengarahkan pikiran. Di sini ketika kita mampu merasakan emosi yang kita miliki dan juga emosi yang orang lain miliki, kita harus dapat memilahnya, bagaimana tindakan kita selanjutnya agar kedepannya dapat memperbaiki atau tetap hubungan kita dengan orang tersebut tetap baik ke depannya. Lalu ada juga Howard Gardner berpendapat EQ itu berakar dari personal intelligence, intrapersonal intelligence memahami diri sendiri, dan interpersonal intelligence memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Berawal dari personal, memahami diri sendiri dulu, dan juga memahami dan juga berinteraksi dengan orang lain. Jadi mungkin di awalnya itu menurut Howard Gardner itu adalah kita harus memahami diri sendiri dulu dan mampu mengerti mengelola emosi dari kita, lalu
berusaha memahami orang lain, dan juga akhirnya berinteraksi dengan orang lain tersebut. Ada juga nih teologi kecerdasan dan juga zero mind process. EQ itu memberikan pengetahuan dan alat analitis untuk memahami dunia secara logis. EQ itu membantu kita dalam memberikan penalaran, seperti misalnya berhitung matematika dan juga memikirkan tindakan yang dilakukan secara logika. Apakah tindakan itu dapat menghasilkan sesuatu yang sifatnya itu pasti. Sementara emotional quotient memberikan ketenangan, empati, dan keterampilan mengelola hubungan antar manusia. Nah, seperti yang dijelaskan tadi adalah emotional intelligence itu memberikan kita pengendalian diri apabila kita sudah menguasai intelijen kita, kecerdasan emosional kita sudah tinggi. Apabila kecerdasan emosional kita sudah tinggi, kita dapat mengendalikan emosi yang kita miliki dan memberikan ketenangan kepada diri kita, lalu dapat merasakan empati, dapat merasakan perasaan dari orang lain atau dengan empati, dan juga keterampilan mengelola hubungan antara kita dengan lingkungan kita. Dengan mengelola emotional intelligence yang baik, maka kita dapat lebih meraih kesuksesan dengan mudah. Ada juga SQ atau spiritual quotient, kecerdasan spiritual, memberikan arah, makna, moralitas, dan ketulusan batin sebagai kompas hidup. Dengan ketiga itu ada juga gabungan itu terciptalah zero mind process, proses memberikan diri dari prasangka, kepentingan egois, dan emosi negatif agar suara hati yang murni dapat memimpin tindakan. Dari zero mind process ini, ketika kita telah membersihkan diri dari prasangka-prasangka dan fokus pada hal-hal yang positif dan telah membuang hal-hal negatif, kita dapat mendengarkan suara hati yang murni dari kita dan dapat mengarahkan kita kepada tindakan yang menjurus ke arah yang benar dan juga berakibat positif. Nah, ini adalah gambaran dari trilogi kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Seringkali ada gangguan pikiran dan emosi, kita proses itu dalam tadi zero mind process. Gangguan pikiran dan emosi itu kita buang keluar dari titik nol, sehingga hati kita menjadi tenang, pikiran jernih, ego kita sudah tidak ada lagi, dan koneksi kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah baik. Lalu akan menghasilkan kita berkreativitas yang tinggi, keputusan yang bijak, dan sering kali menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat positif dan tujuan yang baik. Lalu kita juga akan sejahtera ke depannya. Lalu ada juga ini piramida ini tersebut. Mixed Model Daniel Goleman. EQ membimbing EQ mengkombinasikan kekuatan dengan personality traits, motivasi, dan juga social skills. Lalu menurut Red Model, EQ adalah persepsi diri sendiri dan juga emosional, tendensi kita dengan dukungan dengan hasil dari diri kita. Lalu juga ada ability model atau Myers-Solovey. EQ adalah kecerdasan untuk memproses kecerdasan berdasarkan informasi. Teori kemampuan Myers atau Solovey memandang EQ sebagai alat set kemampuan kognitif untuk memproses informasi emosional secara objektif. Lalu ada teori sifat Petrit berfokus pada persepsi diri dan kecenderungan emosional diukur melalui self-report. Lalu juga teori campuran Daniel Goleman berpendapat menggabungkan kemampuan emosional dengan sifat kepribadian, motivasi, dan keterampilan sosial. Nah, ini ada 5 elemen EQ, dimensi interpersonal, kesadaran diri atau self-awareness, kemampuan mengenali emosi saat emosi terjadi, dan memahami dampaknya terhadap performa dan mengambil keputusan. Ketika misalnya kita merasakan marah, sedih, senang, atau itu, kita harus dapat mengenali emosi tersebut dan memahami dampaknya ketika kita mengambil keputusan
sewaktu kita mengalami perasaan tersebut. Misal ketika senang, baiknya kita tidak mengambil keputusan, karena keputusan yang kita ambil ketika senang berujung kali kepada hal yang tidak baik. Sedangkan begitu juga ketika kita sedang marah lalu kita mengambil keputusan, biasanya akan menimbulkan penyesalan. Lalu berikutnya adalah pengendalian diri atau self regulation, mengelola dorongan emosi agar terungkap secara proporsional, menjaga ketenangan di bawah tekanan. Dengan kita mengelola emosi kita dan mengeluarkannya secara yang lebih bijak, maka hasilnya juga akan membuat kita lebih tenang ke depannya ketika kita sudah mengeluarkan emosi tersebut. Lalu ada motivasi diri, dorongan internal untuk meraih tujuan lebih imbalan eksternal. Dengan ketekunan menunda kepuasan sesaat. Seringkali kita merasa termotivasi oleh suatu hal ya. Nah, motivasi diri itu tuh penting agar kita dapat meraih tujuan kita. Arahkan motivasi ke arah yang lebih baik sehingga tujuan kita juga berakhir dengan baik. Dimensi berikutnya itu adalah empati, kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan melihat dari sudut pandang mereka, peka terhadap sinyal nonverbal dan kebutuhan sosial. Kemampuan empati ini dapat dilatih dengan kita lebih peka terhadap orang lain. Empati itu tidak diucapkan tapi dirasakan. Dengan kita memahami orang lain, tindakan yang kita ambil seringkali tidak akan bersifat egois dan juga akan lebih disenangi orang lain, dan juga ya akhirnya malah akan membuat hubungan kita dengan orang lain lebih baik dan juga kedepannya akan tentram kehidupan kita ya. Lalu ada juga keterampilan social skills, keterampilan mengelola emosi orang lain untuk membina hubungan harmonis, meliputi komunikasi efektif, kepemimpinan, persuasi, dan resolusi konflik. Di sini ditekankan bahwa keterampilan sosial itu adalah mengarahkan orang lain berdasarkan kemampuan kita. Misalkan kita ingin seseorang melakukan tindakan A, kita harus dapat mempengaruhinya dalam artian positif agar seseorang itu melakukan hal yang kita inginkan. Misalkan kita sebagai atasan memotivasi bawahan kita dengan motivasi yang positif agar dia melakukan pekerjaan dia dengan baik, sehingga pekerjaan organisasi kedepannya akan berjalan dengan lancar ya. Dimensi interpersonal ini adalah jembatan antara kecerdasan emosional pribadi dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Lalu ada faktor internal yang mempengaruhi EQ, faktor jasmani atau fisiologis, kesehatan fisik, nutrisi, kualitas tidur, dan kondisi kerja otak, amigdala versus prefrontal cortex. Kelelahan fisik menurunkan kontrol prefrontal cortex sehingga respon emosi menjadi lebih reaktif. Apabila kita lelah, maka otomatis mental kita juga akan menjadi lelah, karena fisik itu mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Lalu juga ada faktor psikologis, pengalaman masa kecil, trauma pola pikir atau mindset, tingkat kemandirian batin, dan kemampuan merefleksikan perasaan secara mendalam. Apabila kita telah pernah mengalami trauma, hal itu akan berdampak ke dalam diri kita ya, sehingga keputusan yang kita buat atau emosi kita ke depannya dipengaruhi oleh pengalaman yang telah kita alami di masa lalu. Faktor eksternal yang mempengaruhi EQ, pola pengasuhan keluarga, seperti tadi yang ada faktor psikologis, pola pengasuhan keluarga, apabila gaya komunikasi orang tua, emotion coaching versus emotion dismissing, membentuk fondasi kecerdasan sejak dini. Apabila kita pernah mengalami trauma di masa kecil, maka kita juga akan berdampak mungkin kedepannya berdampak buruk ya. Misalnya seperti pernah dibentak atau misalnya pernah kita dimarahi, dalam sedikit-sedikit dimarahi, maka kedepannya kita akan jadi orang yang penakut. Dan juga kedepannya kita juga tidak sadar membuat hal itu mungkin ke orang lain. Nah, jika pengasuhan keluarga itu bersifat positif atau sering memotivasi kita, maka kita jadi orang yang lebih berani. Lalu ada juga lingkungan sosial dan organisasi, budaya kerja, tekanan organisasi, dan norma interaksi kelompok secara langsung membentuk pola emosi individu. Ada kualitas stimulus lingkungan, intensitas rangsangan stresor dari lingkungan, serta ketersediaan sistem dukungan sosial yang memadai. Karakteristik EQ tinggi